Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali hadir menyapa panjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timar hari ini. Alhamdulillah kembali bisa berkarya lewat konten, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Timar dan yang setia mengikuti, baik yang baru maupun yang sudah setia dari dulu. Terima kasih atas support dan dukungannya terhadap Dadi Timar. Hari ini saya ingin sampaikan rekan-rekan bahwa mohon maaf, saya sebetulnya lagi ada di luar kota. Ada di luar kota karena ada urusan kedinasan, dan ini saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa teman yang masuk baik lewat WA maupun lewat email yang dikirimkan ke saya. Ini terkait dengan permasalahan atau tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa ini, khususnya dari sisi kewenangan kepala desa. Memang rekan-rekan, kalau kita pahami secara seksama, di dalam ketentuan pasal 26 ayat 2 huruf B, ini kewenangan kepala desa berubah. Yang tadinya mengangkat dan memberhentikan ini dirubah menjadi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian ini kepada bupati. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana proses yang sudah terlanjur berjalan dan apa yang harus dilakukan agar undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Begini rekan-rekan, kita sambil diskusi, dan insya Allah ini yang kami terapkan di wilayah saya di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Yang pertama tentunya kita harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 2024 ini, maka secara otomatis kita harus melakukan kegiatan penyesuaian. Nah, permasalahan muncul yang ditanyakan ini, bagaimana ketika prosesnya ini undang-undang belum ada. Jadi ketika prosesnya ini masih mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan turunannya, bagaimana saya kupas kemarin di konten sebelumnya, itu saya sampaikan memang bagi yang sudah berproses sebelum keluarnya undang-undang ini, tetap melaksanakan atau tetap menjalankan proses itu sampai dengan akhir sebagaimana undang-undang yang lama atau Undang-Undang Nomor 6. Dan ini sudah kami konsulkan ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Nah, sekarang adalah bagaimana prosesnya ketika undang-undang yang baru ini muncul. Karena di sana kewenangannya bergeser, Mbah Lurah ini atau kepala desa ini atau sebutan lain itu tidak lagi mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan. Walaupun di pasal berikutnya SK pengangkatannya, surat keputusannya tetap di kepala desa. Mensikapi ini rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa kalau di tempat kami saat ini sedang berproses untuk pembuatan surat edaran guna mengisi ruang antara undang-undang yang baru dengan aturan pelaksanaannya. Yang kami lakukan adalah begini nantinya. Yang pertama, proses tahapannya kalau di Magetan itu tetap mengacu kepada peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021. Karena memang tidak seluruh pasal yang ada di Undang-Undang Desa Nomor 6 ini dirubah keseluruhan, tapi hanya pokok-pokok tertentu saja, khususnya terkait dengan kewenangan. Nah, tahapannya juga sama. Yang pertama tentunya adalah rekomendasi camat atau izin tertulis dari camat untuk yang bersangkutan atau desa itu membuka lowongan. Kemudian yang kedua dilakukan sosialisasi. Yang ketiga kemudian membentuk tim pengisian perangkat desa. Kemudian tim pengisian perangkat desa membuat tatib dan rangkaian kegiatan untuk proses uji, baik administrasi, praktek maupun tulis. Nah, ini yang membedakan. Setelah ujian tulis selesai, maka nanti panitia melaporkan kepada
atau tim pengisian ini melaporkan kepada kepala desa. Selanjutnya kepala desa akan melaporkan kepada camat. Kalau dulu camat langsung memberikan rekomendasi untuk pengangkatan atau pemberhentian. Itu kalau di tempat kami. Karena tadi ada pertanyaan, ada yang langsung take over di desa. Kalau di tempat kami, camat mengeluarkan rekomendasi untuk persetujuan pengangkatan waktu Undang-Undang 6 gitu. Nah, karena ini sekarang muncul Undang-Undang Nomor 3, maka kewenangan ini kan belum diatur lebih lanjut. Kami telah membuat surat edaran, nanti insya Allah dalam waktu dekat ini keluar, yang intinya begini: setelah ujian proses selesai dilaporkan kepada camat berikut bukti-bukti pendukungnya, baik itu berita acara, tatip, dan lain sebagainya, maka camat kepala desa ini diperintahkan untuk mengusulkan kepada bupati. Jadi setelah camat merekomendasi, baru kepala desa ini mengajukan kepada bupati untuk meminta persetujuan pengangkatan. Saya ulang, untuk minta persetujuan pengangkatan. Selanjutnya nanti bupati atau kepala daerah akan mengeluarkan surat persetujuan pengangkatan. Ini untuk yang pengangkatan. Dan yang untuk pemberhentian sama mekanismenya, mengajukan dulu ke camat. Setelah camat memberikan rekomendasi, kepala desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian. Jadi disinilah rentang kendalinya di Bapak Ibu camat. Kemudian nanti masih ada ditarik lagi ke atas ke kabupaten atau kota yang mempunyai desa tentunya untuk mengeluarkan rekomendasi. Nah, nanti tentunya semuanya berproses rekan-rekan. Jadi kalau dulu kalau di tempat saya itu hanya baru sampai dengan camat. Kalau yang sekarang ini sampai dengan bupati menindaklanjuti ketentuan yang diatur di pasal 26 yang telah dirubah. Jadi terkait dengan kewenangan kepala desa. Kemudian guna mengisi ini, alur yang saya sampaikan ini, nanti kami akan mengeluarkan surat edaran. Jadi silahkan tetap pengisian perangkat desa berproses. Bapak Ibu camat pengecek permintaan awalnya ini sebelum Undang-Undang Desa atau setelah Undang-Undang Desa direvisi. Kalau sebelum Undang-Undang Desa direvisi, maka silahkan berproses seperti aturan yang sebelumnya. Tapi setelah permintaan penjenengan ACC setelah Undang-Undang Desa keluar, maka nanti rentang kendalinya harus dimintakan persetujuan kepada bupati. Jadi kepala desa membuat surat permohonan persetujuan pengangkatan atau pemberhentian kepada bupati. Itu untuk menjawab rekan-rekan pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekali lagi mohon maaf karena saya ada di luar kota karena ada urusan kedinasan. Ini mohon maaf. Daripada saya jawab satu-satu, saya buatkan konten ini, mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa penasaran penjenengan. Jadi sekarang karena kewenangannya sudah bergeser, maka nanti kewenangan pengangkatan pemberhentian persetujuannya sampai dengan bupati. Waktunya insya Allah tidak terlalu lama, semuanya berproses demi kebaikan bersama. Terima kasih. Itu penjelasan awal saya. Nanti silahkan yang belum jelas komentar di kolom komen. Nanti ada hal-hal yang perlu saya jelaskan lebih lanjut akan saya jelaskan. Matur nuwun. Sampai ketemu lagi dengan saya, Eko Murianto, di Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.